Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaiful Rianto, NPM 20111100089, kelas B PGMI 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dan metode dalam pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama, pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam adalah suatu cara untuk mempermudah kelangsungan belajar mengajar, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan lebih bisa menunjukkan keberhasilan pendidikan anak didik berdasarkan skill yang dimilikinya. Pendekatan pendidikan Islam yang seharusnya dipahami dan dikembangkan oleh para pendidik adalah meliputi pendekatan psikologis yang tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan daya kognitif atau menciptakan hal-hal baru. Yang selanjutnya konotatif atau daya untuk berkemauan keras dan afektif, yakni kemampuan yang menggerakkan daya emosional. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan sosial kultural, di mana ini yang ditekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan hidup yang semakin maju dalam berbudaya dan berperadaban. Selanjutnya ada pendekatan religi, yakni suatu pendekatan yang membawa keyakinan atau akidah dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensif atau mendalam dan meluas. Selanjutnya ada pendekatan historis, yakni ditekankan pada usaha pengembangan pengetahuan, sikap, dan nilai keagamaan melalui proses kesejarahan. Selanjutnya ada pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang ditetapkan selaras dengan situasi dan zamannya. Selanjutnya ada pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berdasarkan tinjauan atau pandangan falsafah. Oke, pembahasan yang selanjutnya yakni pengertian dan pentingnya metode dalam ilmu pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah suatu cara yang digunakan untuk mempermudah suatu pendidik untuk mengembangkan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran atau hukum syariat Islam yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan Islam, metode adalah suatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan, karena metode menjadi sarana yang menampung materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sehingga dapat dipahami oleh peserta didik yang dapat membentuk tingkah laku dan kepribadian mereka. Selain itu, metode dapat diartikan sebagai seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh pendidik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, serta mata pelajaran. Pembahasan yang ketiga yakni prinsip-prinsip, asas-asas, dan jenis atau macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Adapun beberapa prinsip metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada prinsip integral. Pendidikan Islam itu tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Keduanya itu harus terintegrasi secara harmonis. Kemudian ada prinsip seimbang. Nah, di sini ditekankan bahwa pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai aspek yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, urusan dengan Allah dan sesama manusia, kemudian hak dan kewajibannya. Itu seimbang. Yang selanjutnya, prinsip membentuk manusia yang seutuhnya. Di sini manusia yang menjadi objek pendidikan Islam ialah manusia yang telah tergambar dan terangkum dalam Al-Quran dan Hadis. Oke, selanjutnya ada prinsip selalu berkaitan dengan agama. Pendidikan Islam sejak awal merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan dan memantapkan kecenderungan tauhid yang telah menjadi fitrah manusia. Jadi, prinsip ini selalu digunakan berkaitan dengan agama karena ya memang dari dasarnya pendidikan ini disandarkan dengan syariat agama. Selanjutnya, prinsip terbuka. Dalam Islam diakui adanya perbedaan manusia, tetapi perbedaan hakiki ditentukan oleh amal perbuatan manusia. Terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 2, atau ketakwaan itu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Menjaga perbedaan individual. Di sini perbedaan individual antara seseorang manusia dengan orang lain dikemukakan oleh Al-Quran dan Hadis. Di sini mengandung bahwa prinsip ini
menegaskan bahwa menjaga perbedaan individual itu supaya tidak terjadi, tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian ada prinsip pendidikan Islam adalah dinamis. Maksudnya di sini adalah pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuan kurikulum dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbarui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu tadi beberapa prinsip dalam metode pendidikan Islam. Sekarang ada asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam. Pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada asas motivasi. Pendidik harus berusaha membangkitkan minat peserta didiknya sehingga seluruh perhatian para peserta didik tertuju dan terpusat pada bahan pembelajaran yang sedang disajikan atau sedang disampaikan. Yang kedua, asas aktivitas. Dalam proses pendidikan, peserta didik harus diberikan kesempatan untuk mengambil bagian yang aktif, baik rohani maupun jasmani, terhadap pengajaran yang diberikan secara individual maupun kolektif. Asas ini menghindari adanya verbalistis bagi peserta didik. Yang ketiga ada asas peragaan. Dalam asas ini, pendidik memberikan variasi dalam cara mengajar dengan mewujudkan bahan-bahan yang diajarkan secara nyata baik dalam bentuk aslinya maupun tiruan. Contohnya model-model. Sehingga peserta didik dapat mengamati dengan jelas dan pengajaran lebih tertuju untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian asas ulangan. Di sini asas ini merupakan usaha untuk mengetahui taraf kemajuan atau keberhasilan peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap setelah mengikuti pengajaran sebelumnya. Yang kelima ada asas konsentrasi. Di sini memfokuskan pada suatu pokok masalah tertentu dari keseluruhan bahan pelajaran untuk melaksanakan tujuan pendidikan serta memperhatikan peserta didik dalam segala aspeknya. Yang keenam ada asas individualitas, asas yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individu, baik pembawaan dan lingkungan yang meliputi seluruh pribadi peserta didik, seperti perbedaan jasmani, watak, inteligensi, bakat, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang ketujuh ada asas sosialisasi. Asas ini memperhatikan penciptaan suasana sosial yang dapat membangkitkan semangat kerjasama antara peserta didik dengan pendidik atau sesama peserta didik dan masyarakat sekitarnya dalam menerima pelajaran agar bisa lebih berdaya guna dan berhasil. Selanjutnya ada asas evaluasi. Di sini asas evaluasi yang memperhatikan hasil dari penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai feedback pendidik dalam memperbaiki cara mengajar. Selanjutnya ada asas kebebasan. Asas ini memberikan keleluasaan, keinginan, dan tindakan bagi peserta didik dengan dibatasi atas kebebasan yang mengacu pada hal-hal positif. Yang ke-10, asas lingkungan. Asas ini menentukan metode dengan berpijak pada pengaruh lingkungan akibat interaksi dengan lingkungan. Kemudian asas globalisasi, yakni asas sebagai akibat pengaruh psikologi totalitas, yaitu peserta didik beraksi terhadap lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara fisik, sosial, dan sebagainya. Yang ke-12 ada asas keteladanan. Pada fase-fase tertentu, peserta didik memiliki kecenderungan belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang di sekitarnya, khususnya pada pendidik yang utama, itu orang tua. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus memberikan tauladan sehingga apa yang dilihat oleh para peserta didik itu bisa diterapkan dengan baik, dan tentunya kita sebagai pendidik juga memberikan teladan yang baik agar apa yang kita berikan mereka terima dan baik dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada asas pembiasaan. Nah, di sini asas yang memerhatikan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Pembiasaan ini merupakan upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan peserta didik. Upaya pembiasaan sendiri biasanya dilakukan mengingat manusia mempunyai sifat lupa dan lemah. Oleh karena itu, asas ini sangat diperlukan untuk supaya peserta didik dapat membiasakan apa saja yang telah diajarkan oleh pendidiknya dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada macam-macam metode pendidikan Islam yang relevan dan efektif
dalam pengajaran ajaran Islam. Yakni ada beberapa hal. Yang pertama, metode diakronis. Suatu metode pengajar ajaran Islam yang menonjolkan aspek sejarah. Metode ini memberi kemungkinan adanya studi komparatif tentang berbagai penemuan dan ilmu pengetahuan sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang relevan, memiliki hubungan sebab akibat atau kesatuan integral. Metode ini disebut juga metode sosiohistoris, yakni sesuatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, sejarah, ataupun kejadian yang dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang memiliki kesatuan yang mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan, tempat kepercayaan, sejarah, dan kejadian itu muncul. Selanjutnya ada metode sinkronis analitis. Suatu metode pendidikan Islam yang memberikan kemampuan analitis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek. Metode ini tidak semata-mata mengutamakan segi pelaksanaan atau aplikasi praktis. Teknik pengajarannya meliputi diskusi, loka karya, seminar, kerja kelompok, resensi buku, lomba ilmiah, dan lain-lain. Yang ketiga ada metode problem solving, Hil al-Mushkilat. Di sini metode ini merupakan pelatihan peserta didik yang dihadapkan pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Metode ini dapat dikembangkan melalui teknik simulasi, micro-teaching, dan critical incident atau tanqidiyah. Kelemahan metode ini adalah perkembangan pikiran para peserta didik mungkin hanya terbatas pada kerangka yang sudah tetap dan akhirnya bersifat mekanistik. Yang selanjutnya, yang keempat, ada metode empiris atau tajribiyah. Suatu metode mengajar yang memungkinkan peserta didik mempelajari ajaran agama Islam melalui proses realisasi, akulturasi, dan internalisasi norma-norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Keuntungan metode ini adalah peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan secara teoritis normatif, tetapi juga adanya pengembangan deskriptif inovasi beserta aplikasinya dalam kehidupan sosial yang nyata. Yang selanjutnya ada metode induktif al-istiqoriyah. Metode ini dilakukan oleh pendidik yang khusus atau juz'iyah menuju pada kesimpulan yang umum. Tujuan metode ini adalah agar peserta didik bisa mengenal kebenaran dan hukum-hukum umum setelah melalui riset. Nah, metode ini, selanjutnya ada metode deduktif, ini menjadi metode terakhir ya. Metode ini dilakukan oleh pendidik dalam pengajaran Islam melalui cara menampilkan kaidah yang umum, kemudian menjabarkannya dengan berbagai contoh masalah sehingga menjadi terurai. Oke, baiklah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.